Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana ia masih melimpahkan banyak dari nikmatnya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan, yang mana jikalau Allah mengangkat salah satu aja nikmat yang ada pada diri kita ini, niscaya kita tidak akan dapat melangkahkan kaki kita barang sejengkal pun dari tempat tinggal kita. Jikalau Allah mengangkat nikmat iman atau nikmat Islam dari diri kita ini, memang kita akan hidup, namun kehidupan kita itu sia-sia, karena hati kita tidak akan cenderung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak cenderung mengaji, membaca Quran atau salat. Wahai saudara-saudara, hati kita itu akan cenderung kepada sesuatu kebebasan, baik itu kita pergi ke tempat-tempat perbelanjaan atau mal-mal atau tempat-tempat hiburan. Karena apa? Karena kita tidak memiliki iman. Dan jikalau Allah mengangkat nikmat kesehatan dari diri kita ini, pastinya kita sakit. Jikalau kita sakit, kita akan malas gerak. Jikalau kita malas gerak, pasti kita tidak dapat datang ke tempat yang kita cintai ini. Mungkin tertarik oleh kita selimut, tertidur ataupun terlelap kita. Dan jikalau Allah mengangkat nikmat kesempatan dari diri kita ini, apapun kita, sebanyak apapun duit kita, kita tidak akan dapat membeli waktu barang sedetik pun, wahai saudara-saudara. Meskipun kita berbicara kepada malaikat Israel nanti, ya malaikat Israel, itu saudara-saudaraku, itu teman-temanku, itu sanak kerabatku ingin melihatku pada terakhir kalinya. Namun malaikat Israel tetap diam. Ia tetap mengambil nyawa kita. Ia akan tetap mengambil nyawa kita karena apa? Karena telah datang masanya kepada kita, telah datang ajal kita. Untuk itu banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk itu kita pergunakan nikmat yang Allah berikan ini untuk menegakkan agamanya, untuk menegakkan tauhid, dan jangan kita lakukan perbuatan-perbuatan maksiat atau pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pergunakan dengan hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif. Lalu selawat beriringan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada seorang proklamator yang tak pernah pakai motor, seorang proklamasi yang tak pernah pakai dasi, dan seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, yakni pemimpin bagi seluruh umat manusia dan idola bagi seluruh umat yang memeluk agama Islam. Lalu bagaimana jikalau seorang Islam itu tidak mengidolakan Rasulullah? Maka celakalah dia, kata Allah. Nanti ada saatnya, suatu saat nanti ketika tidak ada lagi syafaat, yaumil akhir nanti, di padang mahsyar nanti, kita akan datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini umatmu ya Rasulullah. Rasulullah berkata kepada kita, ya fulan bin fulan, coba bacakan ayat Al-Quran yang pernah engkau hafalkan di dunia. Lalu kita menjawab, tidak hafal ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata lagi, ya fulan bin fulan, coba bacakan hadis yang pernah engkau hafalkan di dunia. Lalu kita berkata, kita menjawab, tidak hafal ya Rasulullah.
Lalu Rasulullah berkata lagi terhadap kita, ya fulan bin fulan, lalu apa yang kau hafal? Yang saya hafal lagu-lagu barat ya Rasulullah, drama Korea ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata dengan kita lagi, lalu kamu umatku yang dari mana? Kata Rasulullah. Lalu Rasulullah kala itu pergi meninggalkan kita. Di situ kita akan menyesal, sangat menyesal wahai saudara-saudara itu. Makanya dari sini mari kita perbanyak bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan banyaknya kita bersolawat kepada Rasulullah SAW kita mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk kepada judul atau tema tausiah kita pada hari ini, yakninya apa itu silaturahmi dan bagaimana cara menjaga silaturahmi tersebut. Hukum menjaga atau menyambung kembali tali silaturahmi ialah wajib wahai saudara-saudara. Namun apa itu silaturahmi? Silaturahmi ialah hubungan baik antara seorang muslim dengan seorang muslim lainnya. Dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani persaudaraan atau kekeluargaan atau pertemanan, pasti kita menemukan problem-problem, konflik-konflik, permasalahan-permasalahan. Namun dengan adanya problem-problem atau konflik-konflik itu, jangan sampai kita memutuskan tali silaturahmi kita. Karena jikalau kita memutuskan tali silaturahmi kita, maka Rasulullah pernah bersabda, la yadkhulul jannah, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, muttafaqun alaih. Insyaallah benar hadis ini, sahih hadisnya. La yadkhulul jannah, kata Rasulullah. Siapa itu ya Rasulullah? Apakah orang-orang yang berzina? Apakah orang-orang yang minum khamar? Apakah orang-orang yang makan harta riba? La yadkhulul jannah, kata Rasulullah, yakni qati'ar rahim. Siapa yang tidak akan masuk surga? Yaitu orang-orang yang memutus tali silaturahimnya. Dari hadis ini dapat kita simpulkan, kita sebagai umat muslim tidaklah boleh memutuskan tali silaturahmi kita dengan muslim yang lain. Dari hadis ini juga kita dapatkan bahwasanya hukum memutus tali silaturahmi itu ialah haram. Karena di sini ada ancaman bagi kita. Ancaman bagi orang-orang yang memutus tali silaturahmi, maka dia tidak akan masuk surga. Makanya hukum memutus tali silaturahmi itu menjadi haram. Dan jikalau dalam hadis ini orang-orang yang memutus tali silaturahmi itu tidak akan masuk surga, maka dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Karena nanti di akhirat hanya ada dua tempat, yaitu surga dan juga neraka. Banyak penyebab orang lain memutuskan tali silaturahminya dengan kita, atau karena dia tidak suka dengan kita, atau iri dengan kita, atau memang akhlak beliau yang kurang baik, lalu dia memutuskan tali silaturahmi dengan kita. Lalu dia menampakkan tanda-tanda dia jarang ke rumah kita, dia tidak lagi bertegur sapa dengan kita. Lalu kita berkewajiban, kita datang ke rumahnya, kita minta maaf kepadanya, lalu kita memperbaiki kembali tali silaturahmi yang putus tadi, wahai ibu-ibu, bapak-bapak. Namun beda halnya dengan orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan kita, tidak tahu kita alamatnya, tidak tahu kita rumahnya, namun dia memutus tali silaturahminya dengan kita, namun kita tidak termasuk di dalam ancaman dalam hadis ini. Namun kita sebagai muslim dalam artian kita berhati-hati saja dengan keburukan saudara kita. Misalnya saudara kita itu suka berbohong atau suka membicarakan keburukan orang lain, kita sekedar berhati-hati dari keburukan orang tersebut. Lalu kita menjaga jarak. Kita diperbolehkan menjaga jarak. Atau kita memilih-milih teman, wahai saudara-saudara. Dikatakan dalam Islam,
jikalau teman kita baik, maka baik pula akhlak kita. Jikalau teman kita membaca Quran nantinya, pasti ada rasa iri dalam hati kita ini. Kenapa dia sebagai umat muslim membaca Al-Quran, saya tidak, sementara saya teman dia. Gitu logikanya. Lalu jikalau teman kita buruk perilakunya, mungkin kita akan mengikuti akhlak dari teman kita. Maka pilihlah teman-teman yang terbaik. Pilih-pilih teman yang baik akhlaknya, wahai saudara-saudara. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara menjaga tali silaturahmi itu? Cara yang pertama ialah jangan sekali-sekali gibah. Apa itu gibah? Gibah ialah membicarakan keburukan saudara-saudara kita. Hukumnya ialah haram, wahai saudara-saudara. Dicontohkan, saya nih membicarakan keburukan saudara saya dengan orang lain. Lalu orang yang saya bicarakan itu datang, dia mendengar, dia melihat apa yang saya lakukan. Pastinya dia bisa jadi dia akan marah kepada saya. Bisa jadi berkelahi, wahai saudara-saudara. Meskipun tidak berkelahi, pasti dia sakit hati kepada saya. Dan disitulah putus tali silaturahmi kita. Yang biasanya bertegur sapa, assalamualaikum kawan, seperti itu. Atau kemana sana? Mau kemana teman, gitu. Yang biasa seperti itu sekarang tidak lagi. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita menjaga tali silaturahmi itu, ya saudara-saudara? Cara yang pertama ialah jangan gibah. Gibah ialah membicarakan keburukan saudara-saudara kita. Hukumnya ialah haram. Contohnya ini, saya membicarakan keburukan saudara saya dengan orang lain. Lalu orang yang saya bicarakan itu datang. Dia melihat, dia mendengar apa yang saya bicarakan. Pastilah dia marah. Mungkin saja dia akan marah. Bisa jadi berkelahi nanti ujung-ujungnya. Meskipun tidak berkelahi, pasti ada sakit hati dalam hatinya. Kenapa keburukan saya dibicarakan? Seperti itu, ibu-ibu, bapak-bapak. Dan jikalau seperti itu, pasti tidak enak hati, tidak saling membicarakan, tidak saling bertegur sapa lagi. Yang biasanya assalamualaikum kawan, atau assalamualaikum sana, mau kemana kawan, gitu. Sekarang tidak ada lagi. Karena apa? Karena saling tidak enak hati. Dan jikalau kita tidak lagi bertegur sapa dengan saudara kita, maka Rasulullah pernah bersabda, An Ayyub al-Ansar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lil muslimin ayyaskut akhihi aktsara thalatha ayyam. Artinya ialah la yahillu, tidak halal, lil muslimin, untuk seorang muslim, ayyaskut, untuk mendiamkan atau tidak saling bertegur sapa, akhihi, dengan saudaranya, aktsara, dalam jangka waktu thalatha ayyam, 3 hari, wahai saudara-saudara. Jadi kita tidak diperbolehkan tidak bertegur sapa dalam jangka 3 hari. Dan cara memperbaiki tali silaturahmi kita tadi ialah saling bermaaf-maafan. Banyak orang-orang yang gemar bersedekah, banyak orang-orang yang gemar beramal baik, namun meminta maaf ini ialah ujian terberat, karena di situ orang di kedua belah pihak pasti merasa dirinya yang paling benar. Namun pasti dalam hatinya resah, pasti hatinya ingin membawa kepada kebaikan. Dikatakan oleh Rasul, ada segumpal daging di badan kita ini, dan jikalau daging itu baik, maka baik pula lah seluruh perilaku kita. Dan jikalau segumpal darah itu atau segumpal daging itu buruk, maka buruk pula lah perilaku kita. Untuk itu ikutilah, jikalau hati nurani kita ingin mengajak kita untuk meminta maaf. Ayo minta maaf, kata hati nurani kita. Maka minta maaf, wahai saudara-saudaraku. Itulah ujian terberat dalam hidup kita ini, ialah minta maaf. Banyak-banyak minta maaf.
Coba kita pikirkan wahai saudara-saudara, adakah manusia yang sempurna di dunia ini? Pasti jawabannya tidak. Karena yang sempurna di dunia ini ialah Allah Subhanahu wa taala. Coba kita pikir, Rasulullah itu ialah orang yang paling mulia, orang yang gemar dalam beribadah, namun beliau pernah melakukan satu kesalahan. Beliau adalah orang yang paling mulia, beliau sering beribadah kepada Allah, dan dia telah dijamin masuk surganya Allah. Namun beliau tidak pernah mengatakan keburukan saudara-saudaranya. Beliau tidak pernah mengatakan keburukan sahabat-sahabatnya, baik itu keburukan Umar, keburukan Ali, keburukan Utsman, atau keburukan Abu Bakar. Untuk itu jangan sekali-sekali kita membicarakan keburukan saudara-saudara kita, wahai saudara-saudara. Lalu cara yang kedua ialah perbanyak berbagi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan suci Ramadan ini berpuasa 30 hari bukan tanpa sebab. Sebabnya ialah Allah ingin memberikan pembelajaran terhadap kita. Allah ingin memberikan pembelajaran terhadap kita bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak punya. Bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak punya harta. Bagaimana rasanya tidak makan dalam sehari, bagaimana rasanya sakitnya, bagaimana rasa perihnya. Allah melatih simpati kita di bulan suci Ramadan ini. Contohnya ketika kita makan es krim di mobil kita di satu lampu merah di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Lalu ada orang-orang yang tinggal di lampu merah itu melihat kita. Mereka melihat kita makan es krim. Pasti mereka ngiler. Pasti mereka ingin merasakan juga bagaimana enaknya makan es krim, bagaimana lezatnya makan es krim. Nah, di bulan suci Ramadan ini Allah mengajarkan kita supaya sama-sama tidak makan, sama-sama tidak minum. Bagaimana rasa sakitnya, bagaimana perihnya, wahai saudara-saudara. Allah melatih simpati kita. Allah melatih simpati kita di situ. Dikatakan dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah pulang ke rumahnya dan dia melihat Aisyah radhiyallahu anha sedang memasak gulai paha kambing yang paling sukai Rasulullah. Rasulullah kala itu mengatakan pada Aisyah, tambah kuah gulai ini. Untuk apa ya Rasulullah? Kata Aisyah. Lalu Rasulullah menjawab, untuk dibagikan kepada saudara-saudara kita. Untuk itu, itulah yang patut kita contoh. Karena Rasulullah ini ialah suri tauladan yang terbaik bagi umat muslim. Itu yang patut kita contoh. Nanti ketika kita pulang, ibu-ibu atau bapak-bapak, banyak-banyak kita bersedekah. Lihat orang yang sedang meminta-minta, kita berikan sedekah kita kepada dia. Karena dalam harta yang kita miliki pasti ada hak orang-orang yang membutuhkan, ibu-ibu, bapak-bapak. Meskipun kita tidak dapat berbagi secara materi atau berbagi uang, maka kita berbagi ketika kita masak gulai, masak sambal, masak sayur, banyak, berlebih nantinya. Mari kita bagi kepada saudara-saudara kita. Kita bagi terhadap tetangga kita. Maka di situ dia akan senang. Maka di situ saudara kita atau tetangga kita akan senang ketika kita bagi sambal itu. Maka di situ akan terjalin yang namanya silaturahmi. Lalu nanti atau bapak-bapak sedang lagi panen di kebunnya, panen mangga atau panen pisang, bagi dengan saudara-saudara kita, bagi dengan tetangga-tetangga kita. Terlebih lagi jikalau kita berbagi di bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah, jikalau ada orang yang berbagi untuk berbuka puasa, maka pahalanya serupa dengan orang yang berpuasa dan tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Untuk itu di bulan suci Ramadan ini, marilah kita jaga tali silaturahmi kita. Jikalau ada tali silaturahmi kita yang putus, kita sambung kembali. Dengan cara apa? Dengan tidak membicarakan saudara kita, dengan memperbanyak berbagi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, karena saya di sini juga masih belajar, pasti banyak kesalahan dalam perkataan ataupun perbuatan saya. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat undur ma qala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang telah disampaikan dan janganlah lihat siapa yang menyampaikan.
Kesalahan itu datangnya dari diri saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.